Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilo Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, kita akan menyaksikan wawancara kita dan juga informasi terkait kemeriahan peringatan Hari Permasyarakatan ke-60 di Rutan Makassar. Tribuners, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan upacara Hari Bakti Permasyarakatan ke-60 di lapangan Rutan 1 Makassar, Jalan Rutan Kota Makassar pada Sabtu hari ini. Kegiatan bertajuk Permasyarakatan Pasti Berdampak. Untuk itu, melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Emba di lokasi. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Ilu. Baik, rekan Emba dapat dilaporkan kepada Tribuners terkait kemeriahan peringatan Hari Permasyarakatan ke-60 di Rutan Makassar. Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pagi tadi, tepatnya hari Sabtu sekitar pukul 7.30 WITA, ini berlangsung upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun. Hari Bakti Pemasyarakatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bapak Liberty Sitinjak, selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara ini, Liberty Sitinjak membacakan sambutan atau amanat serentak dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, yaitu terkait dengan sejarah terbentuknya lembaga pemasyarakatan, yang kemudian dijelaskan di dalam amanat itu bahwa sekitar 60 tahun yang lalu itu terbentuk sebuah lembaga pemenjarahan sebenarnya, lalu pada konferensi di Lebang, Jawa Barat itu beralih menjadi lembaga pemasyarakatan dengan maksud bahwa orang-orang yang terlibat pelanggaran hukum atau tindak pidana ini dipulihkan kembali kondisinya untuk dapat diterima oleh masyarakat sosial dan kemudian menjadi bagian dari masyarakat yang berguna untuk sekelilingnya. Baik, pada peringatan ini kita dapat melihat di layar bahwa ada pemberian seperti piagam penghargaan, begitu mungkin dapat dijelaskan ini prosesi apa, rekan Emba? Ya, betul sekali. Itu beberapa, ada lebih kurang sekitar 7-8 piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kanwil Kemenkumham kepada petugas lapas, ada juga Lapas Bone tadi, dan juga ada yang bertanggung jawab untuk narapidana teroris untuk mendapat penghargaan karena dianggap berprestasi dalam menjalankan tugas. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pak Liberty Sitinjak, disaksikan oleh pejabat Kemenkumham lainnya. Tentu penghargaan ini sebagai apresiasi atau reward penghargaan begitu terhadap kinerja jajaran Kemenkumham yang selama ini berdedikasi atau berkinerja baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apakah ada update informasi terkait kondisi Rutan Makassar ataupun lapas ataupun rutan yang ada di Makassar dan juga Sulawesi Selatan pada kesempatan tadi, mungkin disampaikan dalam sambutan atau seperti apa rekan Emba? Ya, secara keseluruhan Pak Liberty Sitinjak ini tidak menampik bahwa kondisi lapas dan rutan di Sulawesi Selatan ini umumnya over kapasitas begitu. Namun dirinya dan seluruh jajaran lembaga pemasyarakatan atau lapas berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas meski kondisi lapas yang didominasi cukup over kapasitas, namun sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjadi patokan menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Liberty berkomitmen untuk
tetap menjalankan tugas dan fungsi membina napi ataupun warga binaan menjadi masyarakat yang lebih baik dan dapat diterima nantinya di masyarakat sosial setelah menjalani proses hukuman. Mungkin apakah ada disebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin dapat dilakukan oleh warga-warga binaan selama ini yang berada di Rutan Makassar maupun rutan-rutan lain di Sulawesi Selatan? Ya, betul sekali. Dalam pembinaan warga binaan ini atau narapidana ini, seperti misalnya di Rutan Makassar itu sudah beberapa kali membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, diantaranya pernah dilakukan percetakan, dilatih para warga binaan ini untuk mempunyai skill percetakan baju, boarding baju juga begitu. Ada juga terkait membuat miniatur hiasan, kemudian banyak hal seperti juga untuk yang ada potensi skill di olahraga juga biasa dan kesenian juga begitu. Umumnya mereka ini difasilitasi untuk menyalurkan bakat atau potensi diri mereka sesuai dengan apa yang mereka geluti, dan beberapa dari mereka juga bahkan ada yang dilatih untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur atau berwirausaha agar nantinya setelah menjalani proses hukuman dapat kembali berbaur dengan masyarakat dan dapat melangsungkan hidup secara normal. Baik, kegiatan ini kita lihat temanya bertajuk permasyarakatan pasti berdampak. Apakah ada penjelasan detail terkait tema ini dari upacara tadi? Ya, Liberty Sitinjak secara umum menggambarkan bahwasanya tema pemasyarakatan ini pasti berdampak. Ini mengharapkan agar bagaimana warga-warga binaan ataupun narapidana yang telah menjalani proses hukuman ini ditekankan sesuai dengan konferensi yang dibacakan juga sebelumnya, agar dapat bertobat begitu, menyadari apa tindakan kesalahan yang diperbuat dan kembali menjadi manusia sosial atau kembali menjadi masyarakat yang dapat hidup di lingkungan sosial secara normal. Jadi tema berdampak ini diharapkan agar warga binaan yang setelah menjalani proses hukuman ini dapat kembali berbaur dengan masyarakat dan menjalani hidup secara normal begitu tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Baik, dalam peringatan Hari Permasyarakatan ke-60 di Rutan Makassar ini, apakah ada hadir dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi yang menghadiri acara ini, dan kalaupun ada, apa yang mereka sampaikan? Ya, beberapa perwakilan dari Forkopimda hadir, terpantau tadi ada dari perwakilan Pemprov, Pemkot, dan juga Polrestabes Makassar yang tadi pantauan kami di lokasi itu diwakili oleh Wakil Kapolres atau Wakapolres Tabes Makassar, AKBP Budi, itu turut hadir di meja atau di kursi podium tamu undangan. Dan pelaksanaan dari upacara ini kenapa terbilang meriah, karena para tamu undangan yang hadir ini disuguhkan dengan tarian tradisional oleh istri para pegawai dan juga pejabat dari lembaga pemasyarakatan. Kemudian ada juga pertunjukan pencak silat, bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, dan juga menghancurkan benda-benda keras ataupun bata menggunakan tangan kosong dan kepala begitu. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari kemeriahan peringatan Hari Permasyarakatan ke-60 di Rutan Makassar. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa tetap saksikan program-program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Langkah-langkah ke depan dalam menghadapi
Peringkat pertama, petugas pemasyarakatan berprestasi kategori wali teroris atas nama Supardi dari Lapas Kelas 1. Komandan dulu. Tingkat nasional, yaitu Rubasan Kelas 1 Makassar. Bangunan zona integritas tingkat nasional atas nama Sahril Effendi dan Mas Huri Amin. Peringkat kedua, petugas pemasyarakatan berprestasi kategori inovasi individu. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan penyertanya tahun 2024 yang bertema pemasyarakatan pasti berdampak dalam keadaan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Prestasi seraya menghindarkan diri menjadi perilaku kurang. Pada hadirin yang saya hormati, 27 April 1964 April 2024 bukanlah suatu perjalanan yang singkat, merupakan perjalanan panjang yang telah dilewati, menjadi landasan untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan dalam menghadapi. Peringkat pertama, petugas pemasyarakatan berprestasi kategori wali teroris atas nama Supardi dari Lapas Kelas 1.